Bukan hanya di Indonesia ada suku anti-modern, Amerika juga punya, yaitu suku Amis yang berdiam di wilayah Ontario. Lebih dominan masih mengaitkan kebiasaan sehari-hari dengan kepercayaan kuno yang masih dibawa sampai hari ini. Margot, seorang remaja yang keturunan langsung keluarga suku Amis yang sudah menetap di kota besar, lebih tepatnya di Arizona. Mengingat karena ia tidak pernah bertemu dengan ibunya atau mengetahui tentang ibunya, makanya Margot berencana dengan bantuan Chris membuat film dokumenter ini. Dokumenter mengenai tentang asal-muasal suku Amis yang menceritakan tentang berkaitan dengan ibunya Sarah. Margot dan Chris rencananya akan membuat dokumenter film ini langsung ke tempat suku Amis itu berada. Margot dan Chris bertemu dengan saudara biologisnya yang berasal langsung dari keluarga Amis, Samuel namanya. Di hari itu, mereka merencanakan perjalanan menuju ke desa suku Amis tempat Samuel tinggal. Makanya Margot menghubungi Samuel agar mau membantu untuk membuatkan film dokumenter tentang suku Amis. Dan seminggu kemudian, tepat di tanggal 9 Maret, mereka bertiga terbang dari Arizona. Sudah sampai di bandara dan dijemput oleh driver yang dikenal oleh Margot bernama Dale. Dale yang akan mengantarkan Margot, Chris, dan Samuel ke desa suku Amis. Perjalanan yang mereka tempuh bisa seharian penuh mencapai 12 jam untuk sampai ke desa Amis. Kedatangan mereka justru ditolak oleh kakek Samuel. Ternyata Samuel tidak pernah memberitahukan ke kakeknya bahwa Samuel akan pulang ke rumah dengan membawa teman-temannya. Akhirnya Sam dan yang lainnya menyewa penginapan di daerah yang tidak jauh dari rumah Samuel. Dan beberapa saat kemudian kakek Samuel menjemput mereka ke hotel dan membawa pulang ke rumah. Sungguh sebuah kebahagiaan buat Margot bahwa ia sudah diterima di rumah kakeknya sendiri dan diperbolehkan tinggal untuk beberapa hari membuat film dokumenter. Tapi di malam itu, saat semua orang sudah tertidur lelap di jam 2 pagi, Margot belum bisa tidur. Justru Margot melihat hal yang tak biasa di wilayah itu, bahwa ada sekumpulan orang-orang yang dari kejauhan terlihat membawa obor sedang menuju ke dalam hutan. Mungkin ini sebuah tradisi sepertinya, dan Margot menghiraukannya. Akhirnya ia tidur. Sebelum lanjut, saya coba jelaskan dulu ya. Tempat Chris, Margot, dan Dale tinggal merupakan milik dari keluarga Baylor yang secara otomatis pemiliknya adalah kakek Margot bernama Jacob Baylor, ayah dari ibu Margot bernama Sarah. Keluarga Baylor ini mengandalkan kehidupan sehari-hari mereka dari peternakan dan berkebun. Dulu, ibu Margot tinggal di area peternakan milik keluarga Baylor. Paginya, setelah mereka bangun, Samuel langsung mengajak mereka untuk keliling di area peternakan sambil mengambil bahan untuk video dokumenter. Samuel juga menunjukkan tempat ibu Margot dulu waktu kecil tinggal sebelum ia pergi ke kota. Sekarang, tempat itu sudah dirubah menjadi sebuah peternakan untuk keluarga Baylor. Di hari itu, semuanya sepertinya normal-normal saja, seperti desa pada umumnya. Semuanya menyenangkan, bekerja dan bertani hingga makan malam bersama adalah sebuah kebiasaan orang-orang Amish. Did you hear that sound again last night, like someone walking in the attic? Suara seorang yang berjalan bolak-balik. Cuman Dale dan Chris tidurnya udah kayak seperti capeknya nggak ketolongan. Jadi mereka tidurnya sangat pules sekali, menghiraukan suara-suara aneh di rumah itu. Setelah mereka sarapan pagi, Chris, Margot, dan Dale mulai mengambil video untuk proses syuting dokumenter. Margot juga sempat berbincang-bincang dengan seorang anak yang sedang bermain boneka. Awalnya Margot hanya ingin menghibur anak itu. Entah kenapa Margot sempat kepikiran dengan ibunya Sarah dengan mengatakan ke anak itu bahwa ibunya berasal dari wilayah ini. Cuman anak ini yang masih tergolong kecil
kecil sudah mengetahui ibu Margot yang bernama Sarah. Anak ini juga mengherankan dengan jawabannya. Sarah masih berada di desa ini sampai sekarang. Cuman Sarah tidak suka dengan kedatangan Margot ke desa mereka, membuat Margot jadi kebingungan. Jangan-jangan ibunya, sudahlah. Margot yang setiap malam mendengar suara orang berjalan-jalan di loteng atas rumah menjadikan Margot ingin mencari tahu apa sebenarnya di atas loteng tersebut. Dengan membawa kameranya, Margot mulai menelusuri tempat itu, mulai mencoba menaiki tangga rumah tersebut menuju ke loteng. Menemukan sebuah kamar. Di tempat tidurnya ada sebuah boneka perempuan yang sedang tergeletak di atas kasur. Margot mulai menelusuri kamar ini, menemukan sebuah surat yang ditulis oleh ibunya. Apakah isi surat itu? Di kamar itu masih tersimpan sebuah ruangan kecil yang ditelusuri, memperlihatkan sebuah gambar yang begitu samar-samar dan menyeramkan. Entah kenapa tiba-tiba kakek Baylor mencek ruangan itu. Hampir ketahuan oleh kakek Baylor. Beruntung Margot masih bisa bersembunyi di bawah kasur. Justru ada keanehan yang dilihat oleh kakek Baylor di atas kasur. Ia pun langsung cepat-cepat kabur dari kamar itu. Sudah aman saat Margot yang ingin meninggalkan kamar, justru kamar itu terkunci. Jalan satu-satunya untuk keluar dari kamar itu adalah melompat dari jendela. Baru mendekat ke jendela dan akhirnya Margot dengan buru-buru bisa keluar dari kamar itu melewati jendela. Mulai merasakan jangan-jangan ibunya masih ada di tempat ini sampai hari ini. Tapi entah di mana dia berada. Di hari itu juga mereka mulai mewawancarai kakek Baylor untuk menceritakan tentang Sarah, ibunya Margot. Sarah itu dulu adalah gadis cantik bunga desa. Saat dewasa, Sarah mulai berkenalan dengan pria dari kota dan Sarah hamil. Disitulah kakek Baylor benar-benar. Sarah dikucilkan di keluarga dan di komunitasnya, dan benar-benar ia diasingkan di desa itu. Hingga Sarah tidak kuat dengan perlakuan yang ia terima, akhirnya Sarah kabur meninggalkan desa. Justru dengan surat yang Margot temukan sangat bertolak belakang. Surat itu dan menunjukkannya kepada kakeknya, yang ternyata isi di dalam surat itu bahwa di desa ini ada sebuah sekte keagamaan dan Margot yang dilahirkan saat itu tidak diterima di desa ini hingga harus dibuang dari desa. Itulah isi surat yang ditulis oleh ibu Margot. Cuman kan kakek Baylor juga bisa dong membantah isi surat itu, bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi dari suku mereka. Jika ada anak yang lahir bukan dari suku murni, ia harus diasingkan jauh-jauh dari komunitas mereka, atau ia tidak akan pernah diterima di komunitas, agar semua hasil bumi, peternakan, dan orang-orang yang ada di wilayah tersebut tidak akan menerima kutukan. Itulah sebabnya Margot bisa tinggal di kota besar. Saat Chris yang sedang mengambil gambar di wilayah itu, Chris menemukan sebuah gereja tua yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka bertiga sambil bergerak untuk mencari tahu tentang apa yang ada di dalam isi gereja tersebut. Baru sampai ke pintu masuk gereja, kakek Baylor sudah ada di belakang mereka dan menggantikan mereka. Langsung menyuruh mereka untuk pulang karena sarapan sudah tersedia. Orang asing yang bukan asli di sini dilarang untuk masuk ke dalam gereja yang sudah disucikan oleh suku Amis. Sekarang giliran Chris yang tidak bisa tidur. Ia mendengar kebisingan dari tempat peternakan. Chris membangunkan Margot, mengajak Margot untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam peternakan. Masih ingat hari pertama saat Margot tiba di rumah itu, melihat orang-orang yang menuju ke hutan? Jawabannya ada di sini. Ternyata Margot yang memperhatikan kakek Baylor beserta dengan orang-orangnya mengambil anak kambing yang baru dilahirkan cuman dalam keadaan cacat atau kembar siam.
ayam kambing itu dihabisi dan dibawa malam-malam menuju ke dalam gereja. Dan pertanyaan lagi, apa yang sebenarnya dikerjakan kakek Baylor beserta teman-temannya di malam hari, dan kenapa harus mengantarkan kambing yang sudah dihabisi ke dalam gereja di malam itu? Esok paginya Margo sempat menanyakan kejadian ini ke Samuel, tetapi Samuel justru memarahi Margo dan tidak menjelaskan apapun yang sedang terjadi atau yang sedang dikerjakan di malam itu oleh kakek Baylor. Margo dan Chris mencari cara untuk bisa masuk ke dalam gereja ini. Akhirnya Margo dan Chris punya cara. Mereka bisa masuk ke gereja tua itu, berhasil mengelabui Samuel dengan memanfaatkan Dale untuk bermain dengannya. Tapi anehnya di dalam gereja itu tidak ada kursi, justru hanya ada lukisan-lukisan nama-nama iblis di lantai, sekaligus tulisan-tulisan cara-cara untuk melakukan ritual, seperti nama iblis Asmodeus, dan simbol-simbol ritualnya benar-benar ditulis di lantai gereja. Yang akhirnya Chris melihat hal yang tak biasa di tengah lantai, sebuah lubang yang ditutupi oleh sebuah mimbar gereja. Lubang yang hanya cukup untuk satu orang saja jika masuk ke dalamnya untuk diturunin. Waktu mimbar tersebut digeser oleh Chris dan Margo dan menunjukkan lubang yang begitu dalam, baunya sangat menyengat keluar dari lubang itu. Dengan penasaran, Margo yang ingin mencari tahu apa yang ada di lubang itu, dibantu Chris dengan sebuah katrol, Margo mencoba untuk turun menggunakan kamera kecilnya. Semakin ke dalam, semakin baunya membuat na'udzubillah. Tapi Margo tetap terus turun ke bawah. Sesampai hampir di dasar lubang itu, Margo hanya melihat beberapa lubang kecil dan Guys, do you have a run? Run, Margaret, run!